Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Miris sekali ya teman-teman ya, kembali salah satu saudara kita dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan ini sekaligus membuktikan ya, bahwa yang tukang lapor itu sebenarnya dari kalangan mereka sendiri. Jadi lewat ini ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di luar sana agar sadar diri, agar bercermin. Jangan kerja kamu cuman fitnah sana, fitnah sini, dan juga menyebarkan berita bohong. Kita selalu mendengar bagaimana orang-orang sebelah mengatakan umat muslim cemen, kalah diskusi main lapor. Coba saya tanya, siapa yang pernah dilaporkan oleh Bang Zuma? Siapa yang pernah dilaporkan Uniriva? Siapa yang pernah dilaporkan Kodondi? Silakan kalian cek, nggak ada. Tapi yang sebelah ini tukang lapor. Saya ambil contoh. Paul Jang. Babak belur saya buat. Dia laporkan saya ke Polda Metro. Lewat anggotanya ya. Tapi itu yayasan yang dibuat oleh Paul Jang. Pendeta Muriwali. Babak belur. Babak belur, nggak terima. Laporkan saya juga. Wak Labu. Ya. Wak Labu. Sama. Dendam Kesumat laporkan saya. Mendiang Mangapul Sagala, sama juga. Padahal udah jelas ya bukti-buktinya bahwa tukang lapor itu mereka. Dan kali ini kembali menimpa saudara kita yang ada di Sibolga. Ya, Bang Adu. Bang Adukan ini adalah salah satu anggota dari Apologet Islam Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Lebih tepatnya beliau, ya, Bang Adu ini domisilinya ada di Kota Sibolga. Lantaran videonya ditonton oleh salah satu kenalannya yang oten, yang tidak terima saat diskusi di TikTok babak belur, dia melaporkan ke Polres Sibolga. Dan tentu saja dia melaporkannya tidak sendirian. Ya, kalau mereka ini selalu ada yang di belakangnya. Ada organisasi yayasan yang menyokong mereka. Apalagi kita tahu teman-teman apologet Islam yang ada di Sumatera Utara ini salah satu yang cukup vokal, teman-teman. Salah satu api yang sangat vokal dalam berjuang melawan para polikardus-polikardus ini. Bahkan yang paling terdepan dalam melaporkan STT Nias, teman-teman. Ya, melaporkan STT Nias yang jelas-jelas memasukkan salah satu mata kuliah dengan bahan-bahan pelajaran yang jelas-jelas menghujat agama Islam. Walaupun sekarang mereka sedang buang badan, bilang, wah itu yayasan yang lama, pengurus yang lama, bukan kami, gitu kan. Ya kita minta pihak kepolisian untuk mengusut hal tersebut. Dan yang melaporkan itu adalah teman-teman dari Api Sumut. Sehingga dendam kesumat lah mereka. Apalagi terbongkar cara-cara licik yang mereka lakukan. Dan sialnya, ya saya katakan sial saja gitu ya. Karena kan, ya dari sekian banyak kenapa Bang Adukan gitu kan? Ya karena ada salah satu kenalan dia naik untuk diskusi dan setelah babak belur nggak terima. Mungkin teman-teman sebagian nggak kenal siapa Bang Adukan ini ya. Karena memang baru join itu kalau nggak salah setengah tahun terakhir. Data yang saya miliki seperti itu. Dan memang salah satu bagian dari teman-teman yang ada di Sumut. Dan Bang Adukan ini sudah dilaporkan dan untuk kasusnya cukup unik, teman-teman. Ya, cukup unik di mana ada beberapa hal yang menurut kita cukup ganjal, ya. Cukup anomali. Tiba-tiba baru diperiksa, besoknya dipanggil lagi, teman-teman. Biasanya orang baru dipanggil itu paling cepat seminggu. Seminggu kemudian baru dipanggil lagi. Karena kan polisi baru BAP kamu kan nggak mungkin dia bisa langsung bikin laporan reportnya. Dia pasti kan istilahnya ya nunggu gitu. Karena yang dia kerjakan bukan satu. Kecuali dia cuma kerjain satu doang. Lain cerita. Dan biasanya memang yang seperti itu kita tahu ya. Ada intervensi. Ada intervensi supaya kasus ini cepat. Itu kemarin kalau tidak didampingi oleh Bang Glenn, saya yakin diamankan, teman-teman. Itu kalau bukan Bang Glenn yang temani, bisa jadi sudah diamankan.
kita tidak tidak masuk terlalu dalam mengenai proses hukum, walaupun saya tahu ya saya cukup berpengalaman lah. Ya, saya cukup berpengalaman dalam menghadapi kasus UU ITE. Karena memang 2 tahun yang lalu ya, 2,5 sampai 3 tahun yang lalu, saya dilaporkan dan proses hukum saya jalan itu luar biasa, teman-teman. Ya, prosesnya itu berapa kali saya dipanggil. Dalam setahun saya bisa bolak-balik Medan, Jakarta itu sampai 6 kali. Ya, 6 kali bolak-balik, teman-teman. Dipanggil, datang gitu kan. Saya tahu betul UU ITE itu seperti apa. Ya, karena mau nggak mau saya pelajari. Dan kita lihat bahwa para Polikarpus ini sudah tidak bisa menghentikan ya, bagaimana babak belur mereka di medsos. Kalau di medsos, Islam udah menang. Silakan kalian cek. Kita sudah berhasil melawan ya, dan membabat para Polikarpus ini. Sehingga mereka sekarang berpikir bagaimana untuk menghentikan perjuangan dari para mujahidin muslim ini. Dan salah satunya ya lewat pelaporan ini. Kan gitu. Contohnya akun saya. Akun saya yang pertama, Hidayah Mu'alaf Channel, sampai sekarang masih disita. Bayangkan, sudah 3 tahun, teman-teman. Ya, sudah 3 tahun. Bentar lagi mau masuk tahun keempat. Ya, luar biasa. Itu channel khusus debat dulu. Baru saya buat channel reaksi ya, Jadid HMC, yang 3 bulan lalu juga barusan meninggoy juga, ya. Jadi HMC khusus reaksi, dan sekarang saya buat Hidayah Mu'alaf Center khusus kesaksian mu'alaf. Alhamdulillah, naik luar biasa. Jadi kalau teman-teman bilang, satu-satunya ya, yang katam di 3 segmen, ya, segmen debat, segmen berita dan reaksi, dan juga kesaksian dan pembinaan mu'alaf, nah, cuman saya gitu ya, katam 3-tiganya. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan saya untuk mencoba segalanya. Bahkan saya juga dapat cobaan juga gitu kan. Saya dapat pengalaman juga, yaitu dilaporkan. Yang notabene, ya tidak semua teman-teman pernah alami hal itu kan. Pernah hadapi yang namanya pelaporan berjilid-jilid. Dipanggil gitu kan. Dan kita sudah tahu konsekuensi dari hal ini. Kaki kita satu tuh, ya sudah di dalam sel, teman-teman. Begitu Anda mulai berapologet di media sosial, otomatis satu kaki Anda sudah terbelenggu. Inilah yang terjadi. Saya berkali-kali katakan, hati-hati buat teman-teman. Terutama yang baru-baru muncul ya. Pastikan dulu niat kalian, dan juga sudah siap nggak dengan konsekuensinya. Jangan hanya dilihat, girohnya ini nggak tahan dengan hujatan-hujatan sebelah. Banyak orang muncul kan karena itu. Nggak tahan dengan hujatan yang dibuat oleh para Polikarpus. Tapi kalian harus ingat juga, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, nggak sembarangan ini teman-teman. Dan terbukti, salah satu saudara kita dilaporkan. Dan ini sedang ditangani oleh kuasa hukum Apologet Islam Indonesia, Bang Glenn ya, dan teman-teman Api Sumut tentunya. Dan kita coba dengar dulu lah ya, apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Itu yang terjadi. Bisa jadi, kita nggak nuduh, tapi bisa jadi itu yang terjadi. Tapi apakah kita di luar daripada yang minoritas di sana juga mengalami hal yang sama? Kan tidak. Di sana mungkin saudara kita minoritas, tapi di luar kita ini mayoritas, coy. Jangan mereka pandang karena mereka jauh, karena mereka kemudian kecil di sana, lantas dia memandang Islam itu kecil. Jangan. Coba, Islam itu kuat. Islam dimanapun berada, kitabnya sama. Islam dimanapun berada, cara ibadahnya sama. Islam dimanapun berada, menyembah kepada Tuhan yang sama. Islam dimanapun berada, menabikan Nabi yang sama. Islam dimanapun sholat, mengucapkan kalimat yang sama, bahasa yang sama. Nanti mati masuk surga yang sama. Jadi jangan pada saat ada satu orang di antara kita yang ingin kemudian ya, diniatkan untuk dihentikan langkahnya dalam berapologet yang menyakiti anak-anak kita di sana, keluarga dia dan seterusnya, kita tinggal diam. Ini ada ruang jihad. Kita nggak bisa berjihad di lapangan membantu beliau dan seterusnya, tapi kita bisa berjihad melalui membantu. Ada rekening yang dikasih. Silakan, ayo
berikan yang terbaik dari kita. Percuma kita siang malam cari duit, percuma kita siang malam ngumpul duit, tetapi ketika ada saudara kita yang kemudian mengalami pencobaan, penghentian, kemudian pembelaan terhadap akidahnya, kita tinggal diam. Mending duit itu jadi sampah, mending duit itu jadi ular kobra. Kalau Anda pelit kepada perjuangan Islam, mending duitnya jadi ular kobra. Anda simpan membesar, nanti begitu besar makan Anda sendiri. Mau? Patok Anda sendiri. Mau? Mau ular kobra patok Anda sendiri? Tentu nggak mau kan? Maka keluarkanlah zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk perjuangan ini. Ya. Jangan seperti kita itu seperti aneh-aneh. Banyak tapi tidak bersatu. Tapi saya yakin sekali. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Umat Islam itu adalah umat yang bersatu. Tidak mungkin kemudian mau melihat saudara-saudaranya itu celaka. Bayangkan ponakan kita di sana masih kecil-kecil. Bayangkan, tadi saya video call melihat bapaknya. Miris hati lihat. Sedih lihatnya. Siang malam dia tak tidur. Menghalau hujatan, menghalau fitnahan terhadap Islam. Ada ucapan mungkin yang menurut orang-orang seberang itu terlalu ya dijadikan sebagai acuan untuk pelaporan. Tapi kan masih banyak kasus lain kawan-kawan. Ada kasus korupsi, ada kasus perampokan, pencurian, ada kasus narkobeng yang jauh harusnya menyerap konsentrasi para aparat. Tapi kok masalah kayak gini kok intens sekali gitu loh. Hah? Sementara kita punya LP banyak kali tidak bergerak-bergerak sampai detik ini. Ya, laporan kita belum ya kan ya. Laporan kita belum masuk juga itu. Kok tidak diangkat ya? Kok ini ya yang itu begini? dia makanya. Itu makanya aku bilang. Itu makanya aku bilang. Hah? Banyak kasus-kasus besar. STT Nias itu tuh, tidak bergerak itu. Nah itu dia. Kasus yang secara masif, secara terstruktur, terencana, lembaga yang melakukan penistaan kepada agama kita ini. Tapi tidak ada gerakan, belum juga ada maksimal. Tapi giliran hal sepele, cepat kali. Hanya gara-gara mereka yang mengatasnamakan mereka mahasiswa non-muslim. Kita juga punya mahasiswa kan? Kita juga punya mahasiswa Islam kan? Punya kita. Kita juga banyak universitas Islam bukan? Jadi jangan pernah gentar, jangan takut. Kalau mereka kemudian mengatakan kita ini takut, mereka jauh lebih takut. Gitu. Cuman kita tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak kerukunan. Kita masih tetap pada koridor. Menghimbau kepada umat Islam untuk menyatukan tekad perjuangan demi untuk kemudian mendamaikan semua apa yang harus kita damaikan. Tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, sedikit-sedikit merasa tersakiti, sedikit-sedikit. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka gunakan dengan serampangan dan itu secara lembaga. Ya, oleh karena itu teman-teman, mari kita membantu saudara-saudara kita. Kita bantu saudara kita ini supaya orang di luar sana, di luar Islam itu tidak menggampangkan. Wah, ternyata gampang dicopot. Kalau sudah dicopot satu, copot lagi satu, copot lagi satu. Ya, nanti kalau sudah tak ada kami semuanya, siapa yang bisa menjamin anak-anak kita itu tidak diganggu untuk dikeluarkan dari agama Islam? Seperti itu. Tolong yang API yang bisa menginformasikan ke Ustadz Yusuf untuk mengumumkan juga di sana nanti, ya, untuk membantu pergerakan teman-teman kita yang ada di Medan. Jangan mau disentuh. Kalau masih bisa kita perjuangkan, kita perjuangkan. Masih banyak PR yang mereka harus selesaikan. Masih banyak kemudian hal-hal yang negatif yang harus mereka rundingkan. Bukan hal-hal sekecil ini yang mereka harus konsentrasi. Masih banyak kasus-kasus yang besar yang harus mereka uraikan, yang mereka harus selesaikan dan jangan mengecewakan rakyat.
Jangan hal-hal seperti ini yang bisa kemudian menimbulkan hal besar, malah dibesar-besarkan, hal kecil dibesar-besarkan. Apalagi ada informasi bahwasanya dia dipanggil, tidak boleh kemudian ada yang mewakili, tidak boleh pendamping, kuasa hukum. Kok jadi kayak gitu? Maksudnya apa? Ayo sekali lagi teman-teman, silakan. Jadi atas nama yang tadi itu nama Dinda Faruk ya, bukan nama yang lain. Silakan dilanjutkan. Tadi sebelum salam, Saya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau saya dikit doang yang mau sampaikan. Assalamualaikum. Satu doang di sini. Kenapa Bunda Nora nangis? Ada apa? Enggak, Bang. Oh enggak ya, itu Baru doang sih. nyampe dari Sibolga, capek kali Oh pun. gitu. Kirain nangis. Iya. Enggak lah, Bang. Janganlah nangis karena akar basah habis. Ya udah lanjut. Baru aja nyampe tadi, ya Allah. Masya Allah. Memang sebenarnya ada salah satu di situ ya, memang saudara kita, Masya Allah, dia pun juga tadi mengatakan, Wajah. oke, abu-abu. Wajah. Oke, abu-abu. Abu. Itu siapa yang terlapor? Bukan. Yang mengawal baju Mak. Ya, Oh, yang mengawal pihak kita. Iya betul. ya. Oke, lanjut. Ya, dia cuma bilang, ini bukan masalah uang, tapi masalah agama saya. Yang ternyata saya lihat, oh, sudah semakin barbar mereka. Saya pun sakit hati. Kalau Injil yang kami imani itu, yang sudah dikatakan, sudah tidak ada, mereka katakan kitab mereka adalah Injil. Saya jujur, saya sendiri situ sakit hati. Cerita kami memang di Polres itu. Suaranya gede, di situ siapa saya nggak tahu jabatannya apa, polisi, dia Kristen. Dia bilang dia baru tahu kalau ada yang kayak seperti ini, Bang. Di sosmed, di TikTok ternyata ada perdiskusian. Dia tanya untuk apa seperti ini. Terus yayasan API ini apa? Terus kami kasih tahu visi misi yayasan API itu untuk mencegah terjadinya permurtatan. Dia tak kaget situ. Maksudnya pemurtatan seperti apa? Kami cerita salah satu kasus yang ada di Samosir, kan gitu. Baru bagaimana cara-cara orang itu untuk memurtadkan. Dia Kristen. Dia bilang begini, aduh ibu, saya jujur saya tidak tahu sama sekali. Tapi kalau bisa jangan di-up ya, katanya. Dia bilang kayak gitu, Bang. Jadi yayasan ini salah satunya bergerak untuk mencegah terjadinya pemurtatan, Bang. Karena pemurtatan yang dilakukan oleh umat Kristen ini dengan cara masing-masing. Dia kaget di situ, Bang, memang. Dia Kristen dia. Dia tak tahu saya jawabannya apa, tapi tidak salah disebut ya. Dia sampai akhirnya dia bilang, saya kayaknya tidak bisa untuk membahas seperti ini di sini. Ini tidak, ini bukan bidang saya. Tapi dijelaskan sama abang yang saya bilang itu, ya saya selaku beragama Islam, saya pun sakit hati. Kalau kitab Injil yang kami imani itu dikatakan adalah kitabnya mereka. Tapi nggak Pak Pol di situ bilang, ya saya minta maaf, saya di sini bukan bidangnya katanya. Ya jadi begini ya, poin yang mau diambil dari situ sebenarnya yang perdiskusian di Sibolga ini maksudnya beda ya, kayak di Medan tuh sudah banyak yang mengikuti TikTok. Bahkan kalau daerah saya di sini alhamdulillah karena mayoritas Islam, jadi kalau penistaan itu berkurang. Beda seperti kayak di Tarutung, beda seperti di Tapteng, Tapanuli Tengah, memang di situ rata-rata Kristen. Nah, dunia perdiskusian begini, ini memang belum terlalu melebar. Jadi ketika ada yang masuk melihat, mereka kaget. Yang mereka kaget itu mereka mendapati di room Muslim saja, tetapi di room Kristen mereka tidak dapati. Sehingga mereka mengatakan Islam selalu membahas Kristen dan akhirnya menistakan Tuhan mereka. Nah, jadi orang yang dia sebenarnya agak cuek ya, abang ini ya, agak barbar, cuek, tapi ternyata pas melihat seperti ini
muncul giroh dia, dan dia pun mengatakan ini bukan masalah duit. Dia seorang wartawan, tapi ini masalah agama saya, yang saya harus bertanggungjawabkan kelak nanti ketika saya ditanya oleh Allah, katanya. Masya Allah, saya bilang, ternyata orang yang seperti ini pun juga sampai dia bilang kadang dia tidak terfikir, tidak terfikir akan ada yang seperti ini. Dia pun kaget sebenarnya, Bang. Oh, ternyata ada juga seperti ini, tersandung kasus penistaan, yang dimana di situ adalah perdiskusian, gitu. Ya begitu, Bang. Kok di-mute, Bang? Saya menyampaikan saja. Iya, itulah. Jadi mereka seakan-akan kayak mau mengut anak ayam. Kita ini seperti anak ayam dibuatnya kayaknya. Sikit-sikit mengadu, sikit-sikit melapor, sikit-sikit ini. Dipikir kita kayak anak ayam yang dengan gampangnya dia mau ini. Dia nggak mikir kalau sebenarnya kita hadir itu karena dari pihak mereka. Banyak penghujat-penghujat yang kemudian membuat kita hadir. Faktanya yang bertaburan lari ke luar negeri kan dari pihak mereka yang menghujat kemudian agama kita. Gak usah terlalu jauh. Belum ada sekolah Islam itu yang kemudian mempretelin Tuhannya mereka, menggambarkan Tuhan mereka. Padahal potensi itu banyak, tapi umat Islam tidak lakukan. Apalagi secara lembaga, apalagi dalam keadaan sadar. Tapi mereka kan terbukti fakta real itu ada kan. Sampai sudah dilaporkan oleh teman-teman kita, sekolah tinggi teologi, melakukan hal-hal penistaan. Itu kan ada faktanya. Tapi giliran kita angkat suara, wah kita penghujat, kita penista. Ada-ada aja kan. Harusnya dari sisi lembaga mereka itu rubah dulu. Tinggalkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka. Lepaskan itu. Sekarang sampulnya ada namanya Alkitab. Dari mana dasarnya coba mereka menggunakan kata itu? Dari mana dasarnya? Ada nggak yang bisa bicara apa dasarnya menggunakan kata itu? Apa dasarnya? Ada. Alasannya Siapa? itu bahasa Indonesia. Ya. Dari mana Alkitab bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya itu buku. Alkitab itu bahasa Arab. Alif Lam itu spesial hanya ditujukan kepada Al-Quran. Kalau kitab atau kitabun, kutubun, ya silakan aja. Saudara Agus, syukran sahabat. Ngapain coba mau pakai bahasa Quran? Tuhan digelarnya, sementara kita itu adalah nama, dipakainya gelar. Begitu masuk KBBI, ke TALLA, ya, ternyata di situ penjelasannya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sementara kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kan lucu. Kata Allah itu bukan bahasa Arab, Bang. Itu Latin. Ya iya emang. Kalau Latin dari mana asalnya? Awalnya. Itu sudah di Indonesia kan? Tidak. Dipakai di Indonesia, tapi penjelasannya itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Apa dasarnya coba menggunakan kata oh itu sudah di Indonesia kan? Kata siapa di Indonesia kan? Cuman karena mayoritas umat Islam di Indonesia sehingga seringkali mendengarkan kata itu. Tapi tidak di Indonesia kan itu, cuman dipakai di Indonesia untuk menyebut nama Tuhannya umat Islam, di mana kata Allah atau Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kalau mau jujur,
Kitabnya mereka itu kan dari bahasa Yunani. Theos kan. Ya terjemahkanlah dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Theos apa? Dewa. Dewa. Kalau mau keren sedikit, Tuhan lah, Tuhan. Meskipun Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu akontas. Theos itu dewa. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan menodai Tuhan agama Islam. Secara lembaga loh. Tapi karena umat Islam ini sabar. Gak terlalu perhatikan yang seperti itu karena masih berpikir positif. Tapi dengan adanya gerakan-gerakan masuk ke lorong-lorong, membagi-bagikan kemudian buku-buku mereka. Bahkan saya sendiri pernah jadi korban didatangi sama mereka, menggunakan baju kaos yang tertuliskan data-data dalam kitab mereka. Habis itu yang korban dijadikan terlapor, pelaku lagi yang jadi saksi. Kan lucu, aneh. Dia yang ingin menjerat akidah kita, dia yang merusak akidah kita, kita pula yang dilaporkan. Kan lucu. Anda yang datang di tempat kita, kita bereaksi, Anda merasa korban. Aneh. Lucu. Negara ini menjamin kan, kita punya hak, kita punya kewajiban. Kewajiban kita menghargai agama lain. Apa wujud kita menghargai agama lain? Jangan kau hinakan Tuhannya orang. Jangan kau pakai istilah dalam kitabnya saudara-saudaramu sendiri. Karena ketika yang menjadi korban di situ keberatan, lalu tampil membela agamanya di sosmed, Anda sakit, Anda meradang, ya Anda sendiri yang cari. Coba, ada nggak pernah kami membahas Hindu? Ada nggak pernah membahas Buddha? Nggak ada kan? Kenapa? Hindu, Buddha percaya diri terhadap keyakinannya sendiri. Tidak mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab mereka. Lah kalian, dari pembuka aja sudah kata Alkitab. Apanya itu? Kenapa nggak menggunakan aslinya aja? Biblika, Tabiblia, atau Biblos. Kenapa harus pakai bahasa Quran? Katanya Islam itu nggak bagus. Katanya Islam itu jelek. Tapi kok dipakai istilahnya? Kenapa nggak pakai buku atau buku-buku atau kumpulan buku-buku atau kitab kabar gembira, kitab kabar duka cita? Kenapa nggak pakai itu aja? Mungkin yang dimaksud teman-teman kita ini sudah di Indonesia kan itu kata kitab kali. Silakan aja kalau pakai kata kitab, silakan aja. Tapi jangan kau embel-embeli alif lam. Jangan. Karena alif lam itu adalah milik prerogatif Islam. Nggak ada di luar Islam menggunakan itu. Kan biar keren kalau di Indonesia. Nah itu dia makanya. Aneh memang. Kita kalau Bible giliran. Nanti kalau Bible nggak laku banyak mah. Nggak ada urusan. Kalau agama benar pasti banyak penganutnya. Namanya kita berakal. Kita tinggal cari. Meskipun namanya bukan Alkitab. Tapi karena isinya kebenaran, pasti banyak yang cari. Meskipun diembel-embeli Alkitab. Ya, tapi kalau memang orang tidak sesuai dengan akalnya, ya mereka juga nggak mau. Kan begitu. Maksudnya, mana kesadaran saudara itu kan ya? Coba, ada nggak cendekiawan atau adalah orang terpelajar di dalam tempat mereka ini yang bisa angkat bicara? Kenapa disebut Alkitab? Itu aja dulu jawab. Kenapa buku yang Anda imani sebagai buku suci Anda gunakan kata Alkitab? Dari mana dasarnya itu? Ada nggak kemudian sumber-sumber yang bisa dipercaya, valid, sahih? Itu dikatakan Alkitab karena dalam bahasa Yunaninya apa pula? Giliran kita angkat bicara, wah sakit, penghujat, penista.
Cobalah kalau Al-Quran ini diterjemahkan, terjemahan Al-Quran kemudian kita pakai di luarnya sampulnya Biblos atau Bible. Gimana ceritanya? Gimana perasaannya tuh? Al-Quran kita terjemahkan, oke, dipisahkan dari bahasa aslinya, terjemahan tok, tapi sampulnya kita tulis Bible. Kira-kira mau nggak orang Islam? Mau nggak melakukan itu? Mau nggak? Mau nggak umat Islam terjemahan Al-Quran itu sampulnya tertulis Bible? Mau nggak? Tidak. Jangankan mau untuk dipakai kemudian menyesatkan orang. Mau aja, umat Islam nggak mau. Pasti nggak mau. Kenapa? Ya itu dia. Dalam bahasa sederhana saja. Ada nggak orang yang mau meniru-niru sesuatu yang menurut dia itu salah? Mau nggak kita meniru yang salah? Ada nggak? Enggak lah Gurunda. Ya, kita nggak mau. Biasanya yang kita tiru itu yang benar. Berarti dengan kata lain mereka membenarkan kitab kita. Cobalah. Ada nggak kemudian Bang Sumai itu mau memakai fotonya mereka, memakai nama mereka? Ada nggak? Ya nggak mau. Karena menganggap bahwa mereka itu yang memakai foto-foto saya, memakai nama saya itu rendah. Makanya saya tidak mau pakai. Mereka punya. Tapi punya saya, foto saya, nama saya dipakai di mana-mana. Berarti saya adalah sesuatu yang berharga di mata mereka. Tapi mereka gengsi aja ngakui. Iya dong. Iya lah. Pastilah itu. Ada nggak yang mau kemudian meniru-niru orang yang jelek? Oh iya dong. Oh pasti. Ada nggak? Coba. Siapa yang mau niru-niru yang jelek? Siapa yang mau kemudian siang malam ngotak-ngati HP-nya dengan foto-fotonya orang jelek simpan di situ? Nggak ada kan? Tapi mereka buka HP fotoku yang ada di situ. Buka Facebook fotoku yang ada di situ. Live pakai fotoku. Live pakai namaku. Bahkan mereka makan pun akibat dari menggunakan foto dan namaku. Keren Bang Suma ini. Keren. Cobalah pakai foto dia sendiri coba. Bisa nggak ada yang nonton komalnya? Ada nggak yang kasih game? Nggak ada. Orang lihat aja jijik kok. Tapi begitu pakai namanya Bang Suma, lancar kemudian gift-nya. Suaraku pun ditiru-tiru. Kendak cara bicara pun ditiru. Iya, itulah makanya. Cuman bedanya saya darah biru, mereka darah kula. Itu yang mereka tidak bisa tiru. Iya kan? Semuanya ditiru. Nah, jadi kalau ada yang meniru sesuatu, berarti sesuatu yang ditiru itu lebih baik daripada yang meniru. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Nah, sekarang siapa di umat Islam ini yang meniru-niru mereka? Nggak ada. Tapi Bang Handi ditiru, Dinda Faruk ditiru, Dinda Diok, Dinda Rahma, semua kita ditiru sama mereka. Berarti sebenarnya mereka itu cinta loh sama kita. Cuman gengsi aja nya. Dan kedepannya, kalaupun teman-teman tetap berdonasi, itu dana yang kita terima itu tetap akan kita gunakan untuk kemaslahatan umat, terkhusus ya untuk mendampingi untuk kebutuhan dan juga akomodasi dari proses hukum yang dialami oleh para apologi Islam. Seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi malam, teman-teman, mereka tidak sedang menghentikan Bang Dukhon, tapi mereka sedang menghentikan kita semua yang sedang berjuang membela iman kita di tengah-tengah hujatan, subahat dan juga fitnahan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir terhadap agama kita. Salah satu dari saudara kita dan pejuang kita ya disentuh, maka itu seakan-akan menyentuh kita semua. Menghentikan salah satu dari kita berarti menghentikan kita semua. Maka di sini apa nih? Jadi lupa aku bilang apa tadi.
Ya, intinya begitu teman-teman ya. Mari kita rapatkan barisan teman-teman ya. Mari kita rapatkan barisan, saling bahu-membahu. Kami berjuang di layar ya, dan teman-teman berjuang dengan kemampuannya masing-masing. Karena sekecil apapun perjuangan, itu tetap sebuah perjuangan di hadapan Allah. Sekecil apapun usaha dan pembelaan kita untuk agama Allah ini, itu tetap sebuah usaha dan juga pembelaan untuk agama Allah ini. Dan setiap perjuangan itu memiliki fadilah dan juga memiliki pahalanya masing-masing. Iya, jihad itu luas teman-teman ya. Kita bisa berjihad dengan ilmu, berjihad dengan tenaga, berjihad dengan harta. Luas makna jihad itu teman-teman. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita punya, ya, manfaatkan yang kita punya itu untuk berjihad di jalan Allah. Gak usah ragu-ragu teman-teman. Gak usah ragu-ragu, jangan takut rugi, jangan takut capek, jangan takut miskin, jangan. Kita ini adalah hamba yang maha kaya. Bagaimana bisa kita merasa kelak kita akan miskin? Bahkan Bang Farouk, bahkan saudara kita dari Malaysia aja tadi malam nge-tap 300 ringgit Bang. Saudara kita, mereka tuh gak kenal kita bilang kan, tapi berdasarkan daripada agama. Kemana tadi malam tuh ada tadi malam 300 ringgit. Dan saya sudah tahu betul ya apa yang terjadi di sana karena saya komunikasi juga dengan Bang Glenn. Bang Glenn juga nanya kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi sudah dipanggil dan ini dipanggil lagi teman-teman dalam waktu cuman beda 1 hari. Tetapi tentu saja kita punya hak ya untuk menolak panggilan tersebut karena memang lagi melengkapi data-data. Ya, jadi memang nggak dikasih waktu untuk mempersiapkan semua mungkin gitu ya. Kan kalau 1 hari apa yang bisa disiapkan teman-teman? Baru dipanggil kemarin, pulangnya malam. Tiba-tiba dipanggil lagi untuk siang ini datang. Nggak sempat untuk mempersiapkan. Dan ini sedang dipersiapkan semua oleh Bang Glenn. Bukti-bukti dan sebagainya gitu kan. Jadi mohon doanya teman-teman. Ya, semoga saudara kita ini kuat menghadapi ini semua. Dan sekali lagi teman-teman, mari kita dukung bersama ya. Kalau yang mau lewat donasi silakan, yang mau lewat doa silakan. Doakan kami teman-teman. Karena ini bakal jadi maraton. Ini bakal jadi maraton karena mereka nggak terima di medsos, mereka babak belur. Mereka nggak terima penghujat mereka sekarang jadi DPO semua. Termasuk salah satu junjungan mereka, Tuhan mereka yaitu Edis ya, yang sudah diangkat menjadi kurios mereka. Kan sekarang juga jadi buronan. Betul nggak? Mereka stres. Di medsos babak belur, sekarang di lapangan harapan terakhir mereka. Alhamdulillah sekarang mulai banyak yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam yang concern untuk melawan pemurtatan di lapangan. Walaupun mungkin sekarang belum bisa menang, harus saya akui. Kalau saya orangnya itu objektif teman-teman. Saya akui kita masih pontang-panting, di lapangan kita masih babak belur, tapi minimal kita sudah bisa menghambat mereka. Kalau di medsos kita sudah menang, di lapangan kita masih proses menghambat. Belum bisa mengalahkan. Tapi saya yakin, generasi yang berikutnya, ya mungkin 10 tahun, bisa jadi setahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau mungkin 100 tahun lagi, atau 50 tahun lagi ya, atau mungkin nanti generasi cucu saya. Tapi saya yakin, ya, saya yakin kebenaran tetap akan menang. Kita nggak pede karena yang kita jual ini kebenaran. Yang kita tawarkan ini kebenaran. Beda dengan mereka. Mereka ini kan saking nggak pedenya nyamar. Seperti yang disampaikan Bang Zuma kan. Mereka ini nyamar. Coba lihat cara-caranya. Nyamar. Ya. Kalau di lapangan juga sama. Saya kemarin waktu di Semarang, saya lihat. Luar biasa rupanya gereja Isa Al-Masih, teman-teman. Dan gereja Isa Al-Masih ini, salah satu yang paling sering turun ke lapangan, ya, untuk mengkabarkan Tuhannya mereka. Untuk menawarkan Tuhannya mereka kepada umat muslim. Paling rajin rupanya. Untuk wilayah Jawa Tengah. Dan cukup berhasil ternyata. Alhamdulillah kita lihat di medsos sudah menang. Itulah kenapa saya sekarang agak konsen di lapangan, teman-teman. Kalau kalian yang ngikuti saya dari dulu, ya, kalian bisa lihat perubahannya ya. Sebelumnya cuma di studio, dari dulu cuma live, tiba-tiba reaksi dan debat. Terus juga kita mulai berita, ada mulai selingan di lapangan. Sekarang jadi lebih banyak di lapangan.
Ini kalau bukan karena acara milad api, bukan karena Bang Zuma datang, ya pertengahan bulan saya sudah berangkat lagi harusnya. Tapi karena Bang Zuma datang, ya sudah diundur sampai akhir bulan 9 nanti. Ya, akhir bulan 9 saya baru pergi lagi. Ini aja baru pulang dari Semarang masih capek. Bulan 9 kita akan pergi, bulan 10 kita akan pergi lagi. Jadi setiap bulan teman-teman. Ya, setiap bulan nanti saya akan lebih concern di lapangan. Ya, bisa jadi ya 10 hari di lapangan, 20 hari di kantor gitu. Ya, kalau 50-50 capek juga ya teman-teman, karena jalan kan lewat darat. Lewat darat ini agak capek lah fisik ya. Apalagi yang kita hadapi ini polikardus yang ada di lapangan. Beda dengan yang di medsos gitu ya. Kalau di medsos kan modal bacot. Kalau yang di lapangan ini bisa mencelakai. Segala cara bisa mereka lakukan. Jadi kita agak hati-hati. Dan sekali lagi mohon doanya teman-teman ya, buat para mujahidin yang sedang berjuang. Mari kita sama-sama berjuang. Ada yang mungkin lewat konten-kontennya, ada yang mungkin lewat share, like ya, komentar gitu kan. Ada yang juga berjuang lewat infak sedekahnya. Jadi semua kita ini bergerak. Karena sekali lagi, satu-satunya kelebihan Islam di Indonesia dibandingkan dengan nonis, dibandingkan dengan orang-orang kafir dan para polikardus, itu cuma jumlah. Cuma jumlah. Dan kalau sampai jumlah ini hanya jadi buih di lautan, selesai kita. Selesai kita. Dan itu memang akan terjadi. Tapi saya berdoa, semoga itu terjadi nanti. Jangan di generasi saya. Jangan di generasi saya masih hidup. Saya berharap, ya, kita belum jadi buih semua. Mungkin ada sebagian sudah jadi buih ya, seperti buih di lautan, nggak peduli dengan agamanya, udahlah gitu kan. Semua agama benar, itu kan udah ciri-ciri orang jadi buih. Nggak pede dengan agamanya, nggak pede mengatakan agamanya yang benar. Saya kalau ada orang Islam, ya, yang mengatakan, oh udahlah semua agama benar, memalukan. Mereka katakan itu toleransi, gigimu, ya, nenekmu kiper, bapakmu bunglon. Dari mana itu toleransi? Toleransi itu kita nggak mengganggu orang. Kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Tapi kalau pede dengan agama, itu iman. Kita harus pede mengatakan Islam lah satu-satunya agama yang benar. Ya, benar ya, bukan paling benar. Begitu juga dengan yang sebelah. Mereka mau bilang agama mereka paling benar pun ya kita hargai. Kan gitu. Mereka boleh mengklaim, semua orang boleh klaim. Ya, semua mengklaim kecapnya nomor 1. Tapi kan ujungnya pembuktian aja. Kita sodorkan. Oke. Ya, kamu bilang kamu punya kecap lebih bagus. Tapi ini lihat nih prestasi kita, juara kontes ya. Semua yang juara kontes masak pakai kecap kita. Betul nggak? Dari hasil laboratorium, kualitas kecap kita paling bagus. Standar kebersihan kita paling bagus. Kita tunjukkan aja bukti itu. Betul nggak? Tanpa perlu kita menjelek-jelekkan kecap orang. Kan beda dengan sebelah. Kalau sebelah ini kan nggak pede kalau nggak menjelekkan kecap orang lain. Nggak pede kalau nggak menjelekkan agama orang lain. Kalau kita nggak, kita tunjukkan dengan data-data. Datanya ini loh, buktinya ini loh, kita sodorkan. Kalau perlu dia yang baca, bukan kita yang baca. Coba lihat kalau kodon dia, siapa yang disuruh baca? Orangnya yang disuruh baca. Kita tunjukkan data. Nggak perlu kita mengklaim sendiri. Nggak perlu kita membela kita sendiri. Biarkan data-data yang berbicara. Ya. Selalu ujung-ujungnya kebenaran terungkap. Kayak baru-baru ini. Ya, pendeta Mel Atok terbukti dia yang kabur ya. Bahkan diketahui sama pendeta Andre Saleh. Kalau dia kan pasti fitnah. Wah, ini jebakan dan sebagainya. Tapi fakta membuktikan apa? Nggak ada itu semua. Halusinasi dan fitnah belaka. Takut ya bilang takut, udah selesai. Kita nggak akan memaksa orang yang takut. Karena mereka semua tahu kok. Dampak dari diskusi dengan pihak muslim akan membuat mereka tambah babak belur. Karena memang ya sudah dikatakan Islam agama akal, agama rasional. Kalau mereka itu iman pribadi, pengalaman spiritual pribadi. Ya, nggak ketemu gitu. Standarnya beda. Betul nggak? Dan itu kita hargai kok. Saya kalau udah diskusi sama teman-teman Kristen,
Kalau mereka udah pakai dalil, ya sudahlah, pokoknya Tuhan kami ajaib dan tidak masuk di akal. Ya sudah. Apalagi yang perlu diperdebatkan? Selesai. Betul nggak? Kalau mereka mengklaim Tuhan mereka ajaib dan nggak bisa masuk di akal orang, ya sudah gitu kan. Nggak masuk di akal, mau gimana? Masa kita mau ikutan nggak pakai akal? Kalau mereka nggak mau pakai akal, ya silakan mereka aja. Kalau kita kan nggak bisa. Dan kita hargai hal tersebut. Ya, kita hargai. Ngapain lagi gitu? Saya ingat ya, salah satu netizen yang sekarang jadi bosnya Kores, bosnya Goldian, Akimoto, Ustadz Alif, dan sebagainya. Itu anaknya murtad, teman-teman. Ya, anak beliau murtad. Dan setelah kita ajari dalil-dalil, diajak diskusi anaknya terdiam gitu. Babak belur anaknya dalam diskusi. Tapi endingnya anaknya cuma bilang gini, saya sudah ketemu dengan Yesus langsung. Ya sudah gitu kan. Apalagi yang mau dibahas? Ditanya sama mamanya, ini sudah dikasih datanya semua. Kenapa kamu masih percaya dengan yang sebelah ini? Dia bilang saya sudah ketemu langsung, Mak. Saya mimpi ketemu langsung. Udahlah. Mamanya malah emosi. Emosi. Saya bilang ya sudah, Bu. Kalau udah seperti itu mau gimana? Itu kayak orang lagi bucin. Orang kalau udah bucin, mau kita bilang apapun nggak akan dia dengar. Sampai nanti dia sendiri yang merasakannya. Dan saya rasa teman-teman punya pengalaman itu atau pernah melihat orang seperti itu. Kita udah tahu yang dia dekati ini nggak benar. Yang dekat sama dia ini orang nggak benar. Tapi mau kita omongin apapun dia nggak akan dengar. Karena dia masih bucin-bucinnya. Nah, nanti udah tahu, udah lihat sendiri, baru sadar. Yang penting tangan kita tetap terbuka untuk merangkul mereka. Ini yang paling penting, teman-teman. Bukalah tangan kalian untuk selalu merangkul teman-teman kita. Dan ini salah satu yang jadi problem di kita, teman-teman. Ya, yaitu apa? Banyak dari kita itu kalau ada saudara kenalan kita yang murtad, itu kita anggap kayak udah nggak usah kenal gitu ya. Padahal seharusnya orang-orang itulah yang kita rangkul. Orang-orang itulah yang harus kita sadarkan kembali. Apa gunanya? Banyak yang mualaf, tapi ada yang murtad. Betul nggak? Yang mualaf banyak, tapi yang murtad juga banyak. Harus kita akui. Artinya apa? Kita harus benahi ini, teman-teman. Ya, kita lihat apa sumber masalahnya. Kenapa orang murtad? Kayak contoh sekarang, banyak yang murtad karena perut dan di bawah perut. Artinya kita harus cari solusi. Masalah perut, oke, kita gandeng semua stakeholder. Kita ajak semua teman-teman, saudara-saudara muslim untuk lebih peduli, lebih peka. Dan itu yang saya lakukan. Ya, saya turun ke lapangan, saya lihat di mana ada pemurtatan gara-gara Indomisasi. Nggak ada saya marahin oten-oten yang Indomisasi, ya silakan, tapi ya kita akan bongkar itu semua. Kita akan lawan juga dengan aksi sosial. Ya, jadi mereka buat aksi sosial, kita buat aksi sosial, tapi kita sambil menanamkan nilai-nilai tauhid. Begitu juga dengan yang murtad gara-gara bawa perut. Dari awal sudah kita bilang jangan pacaran. Ya, haram hukumnya, apalagi pacarannya dengan orang-orang di luar agama kita. Jangan kalian berpikir, udah nanti dia ikut saya, nanti saya akan pengaruhi dia. Nggak bisa, teman-teman. Ya, banyak orang yang bacot, udah tenang saja gitu kan. Nah, sama kayak yang tadi saya cerita, ibu itu, bosnya Kores. Ibu itu pertama pikir anaknya cowok. Nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin dia ikut yang cewek. Pasti cewek yang ikut dia. Apalagi, ya secara ekonomi, secara semua, cowoknya yang luar biasa kan gitu kan. Tapi ternyata nggak, cowoknya yang malah ngalah ikut sama cewek. Ya wes, mau gimana? Itulah dari awal dicegah hal ini, teman-teman. Dicegah. Dengan apa? Dengan edukasi. Di Jawa Tengah, Semarang sampai Salatiga, ya, Solo, banyak kasusnya gitu, gara-gara pacaran beda agama. Ini yang coba kita edukasi terus. Dan saya cukup senang ya dengan program Muhammadiyah sekarang. Di mana Muhammadiyah itu programnya adalah mengislamkan orang Islam. Karena banyak orang Islam yang cuman KTP-nya doang yang Islam. Imannya nggak Islam. Itu sih. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Sekali lagi, mohon dukungannya teman-teman ya. Buat saudara-saudara kita yang sekarang sedang dilaporkan. Ya, termasuk saya sebenarnya. Yang kasusnya sampai sekarang masih menggantung. Dan ini jadi rekor juga di dunia diskusi ya. Kasus gantung terlama, teman-teman. Bayangkan. Bayangkan, luar biasa. Ya, karena yang sebelah juga udah ketar-ketir gitu kan. Begitu selesai,
akan ada serangan balasan dari kita. Jadi mereka ketakutan. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung, mendoakan kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.